Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Ika Apriani, NIM 203200263 dari kelas PGMI. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar di SDAT UMI yang diampu oleh Ibu Siti Zazak Soraya, Master of Education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Kita absen ya. Di sini masuk semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir, Bu. Siapa? Sila, Siva. Kemana Sila dan Siva? Lagi ke rumah neneknya. Rumah neneknya. Ya. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tata tertib. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu tata tertib? Peraturan yang harus ditaati. Betul. Ada lagi pendapat lain? Mbak Yasmin? Peraturan yang harus menjadikan disiplin. Betul. Jadi tata tertib adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan hukuman. Tata tertib ini terjadi di mana saja? Yang pertama, di rumah. Tata tertib di rumah berarti harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, dan adik. Contoh tata tertib di rumah misalnya setelah bangun tidur, membersihkan tempat tidur. Bangun jam berapa? 6. Jam 6. Mbak Yasmin bangun jam berapa? Jam 5. Terus kalau misalnya ingin izin keluar rumah, harus izin kepada Orang tua. seperti itu. Kemudian tata tertib yang kedua ada tata tertib ketika bermain bersama teman atau saat bertamu ke tetangga. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu tetangga? Orang sebelah rumah. Betul. Ada pendapat lain? Tidak ada? Betul sekali Mbak Finza, tetangga adalah orang yang bertempat tinggal di sebelah rumah kita. Nah, tata tertib saat bermain atau bertamu ke tetangga, misalnya saat kita bertamu ke rumah orang, yang pertama dilakukan adalah harusnya mengetok pintu, mengucapkan salam. Ketika masuk juga harus, ketika di rumah juga harus bersikap sopan dan santun. Kemudian kita ketika ingin ke kamar mandi seharusnya izin terlebih dahulu. Ketika ingin makan dan minum juga harus izin. Tidak mungkin kan datang ke rumahnya orang terus tiba-tiba Bu minta es teh, nggak sopan kan? Ada yang seperti itu? Ibu harap tidak ada ya yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah ini berarti harus ditaati oleh seluruh anggota di sekolah, baik itu guru ataupun murid. Bisa dipahami? Bisa. Contoh tata tertib di sekolah yaitu misalnya saat anak-anak semua memakai seragam sesuai dengan Jadwalnya. betul. Kemudian datang ke sekolah tepat Waktu. Kemudian tidak bertengkar kepada teman, tidak ribut di sekolah. Itu termasuk tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah juga bisa dilihat di pajangan di kelas itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada tata tertib di tempat wisata. Ada yang tahu tempat wisata itu apa saja? Pantai. Betul, ada pantai, terus ada apa lagi? Kebun binatang, museum, itu termasuk apa
tahu ya tempat wisata apa saja. Di sini ibu sudah siapkan kertas. Kalian membentuk kelompok satu bangku ya. Di sini ibu sudah siapkan kertas berisi tempat-tempat wisata yang pastinya sudah pernah kalian kunjungi. Silahkan diambil. Kemudian ibu minta kalian untuk menyebutkan tata-tata tertib yang ada di tempat wisata yang dituliskan di kertas tersebut. Silakan untuk didiskusikan tata tertib apa saja yang ada di tempat wisata tersebut. Apakah ada kesulitan? Tidak. Silakan dilanjut ya. Sudah. Jika sudah, ibu minta salah satu untuk mempresentasikan ke depan. Siapa yang mau maju? Mbak Yasmin, silakan. Tata tertib di pantai. Hadap ke temennya, Mbak. Tata tertib di pantai. Apa saja? Dibaca hasilnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Selanjutnya tidak berenang ke tengah laut. Betul. Sudah. Sudah? Ya. Apalagi? Menjaga kebersihan. Betul. Makasih, tepuk tangan untuk Mbak Yasmin. Terima kasih ya Mbak Yasmin. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Yasmin, yaitu ketika di pantai kita harus selalu menjaga kebersihan, tidak boleh berenang ke tengah laut karena bisa membahayakan, betul, membahayakan diri, bisa juga membuat kita cedera, meninggal bahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Di sini Ibu sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Sistem menjawabnya silakan untuk tunjuk tangan. Kemudian Ibu akan tunjuk siapa yang terlebih dahulu angkat tangan. Jawaban yang benar akan Ibu beri poin 10. Sudah siap? Sudah. Siap. Pertanyaan pertama, peraturan yang harus ditaati disebut? Mbak Finza? Tata tertib. Tata tertib, betul. Finza dapat 10 poin. Pertanyaan kedua, apabila kita melanggar tata tertib, maka akan mendapatkan Yasmin Hukuman. hukuman. Betul. Yasmin dapat 10 poin. Pertanyaan terakhir, sebutkan salah satu tata tertib di rumah tetangga. Sopan santun. Sopan santun, Mbak Finza, betul. Baik, dari pembelajaran pertemuan kali ini bisa disimpulkan bahwasannya tata tertib yaitu peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Pelanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi atau Hukuman. Mematuhi tata tertib akan melatih hidup menjadi bertanggung jawab. Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, mengingat jam kegiatan belajar mengajar ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.